Feni Pranitasari. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Nanti Dwi Francisca, berikutnya Fitriana, yang terakhir Feni Pranitasari. Materi yang pertama yaitu isu-isu yang berhubungan dengan perencanaan organisasi global. A. Sentralisasi versus desentralisasi. Ketika merancang organisasinya, perusahaan multinasional harus membuat keputusan penting tertentu yang menetapkan tingkat ekonomi, kekuasaan, dan pengendalian yang akan diberikan ke anak perusahaannya. B. Peran Dewan Komisaris Anak Perusahaan. Isu-isu yang dihadapi oleh kebanyakan perusahaan multinasional adalah apakah memandang pembentukan Dewan Komisaris Anak Perusahaan sebagai persyaratan pro forma, dan oleh karena itu hanya memberi dewan ini sedikit wewenang yang sesungguhnya, atau yang memberdayakan dewan ini dengan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan yang substansial. C. Koordinasi dalam perusahaan global. Yang terakhir, sebagai sebagian dari pembentukan perencanaan yang efektif, perusahaan internasional harus memperhatikan kebutuhan akan koordinasi. Koordinasi merupakan proses menghubungkan dan mengintegrasikan fungsi-fungsi dan aktivitas-aktivitas kelompok, unit, atau divisi yang berbeda. Untuk poin B, perancangan organisasi global. Ketika perusahaan berkembang dari perusahaan berorientasi domestik dengan operasi internasional menuju ke perusahaan multinasional yang sesungguhnya dengan aspirasi global, perusahaan ini biasanya meninggalkan pendekatan divisi internasional. Sebagai pengganti divisi tersebut, perusahaan biasanya menciptakan perancangan organisasi global untuk mencapai sinergi antara operasinya yang luas sekali di seluruh dunia dan untuk mengimplementasikan strategi internasionalnya. Untuk poin C, fungsi pengendalian dalam bisnis internasional. Pengendalian adalah proses pemantauan kinerja yang sedang berlangsung dan membuat berbagai perubahan yang dianggap perlu supaya menjaga organisasi dapat bergerak menuju ke sasaran kinerja yang sudah ditetapkan. Ada 3 level utama di mana pengendalian dapat diimplementasikan dan dikelola dalam bisnis internasional. Ketiga level pengendalian kunci ini adalah level strategi, organisasi, dan operasi. Pertama, pengendalian strategi. Pengendalian strategi ini dimaksudkan untuk memantau baik seberapa bagus perusahaan internasional merumuskan strategi dan seberapa bagus perusahaan mengimplementasikan strategi tersebut. Untuk yang kedua adalah pengendalian organisasi. Pengendalian organisasi berfokus pada perancangan organisasi itu sendiri. Ada banyak bentuk perancangan organisasi yang dapat dipakai pada perusahaan internasional. Ketiga adalah pengendalian operasi. Level ketiga pengendalian dalam perusahaan internasional adalah pengendalian operasi. Pengendalian operasi berfokus terutama pada sistem dan proses operasi baik dalam perusahaan maupun akan perusahaan beserta unit-unit operasinya. Perusahaan juga memerlukan sistem pengendalian operasi untuk setiap fasilitas produksi, pusat distribusi, dan pusat administrasinya. Materi selanjutnya yaitu D. Mengelola fungsi pengendalian dalam bisnis internasional. Dengan adanya kompleksitas dalam pengendalian, tidak heran bila perusahaan internasional harus menangani berbagai isu dalam mengelola fungsi pengendalian untuk nasional. A. Menyusun standar pengendalian untuk menilai kinerja. B. Mengukur kinerja sesungguhnya. C. Membandingkan kinerja dengan standar. D. Merespon deviasi.
Yang kedua, teknik pengendalian yang sangat penting. A. Sistem akuntansi. B. Prosedur kebijakan. C. Rasio kinerja. Yang ketiga, aspek perilaku dalam pengendalian internasional. A. Resistensi terhadap pengendalian. B. Mengatasi resistensi terhadap pengendalian. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila ada materi yang kurang jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan kepada kelompok kami. Terima kasih.